Shalom, selamat pagi semuanya. Tuhan Yesus baik. Amin. Amin saudara, Tuhan Yesus baik. Dalam kondisi apapun, dalam keadaan apapun, Tuhan Yesus tetap baik. Amin. Amin. Seringkali kita ngomong Tuhan Yesus baik waktu kita ngalami sesuatu yang menyenangkan hati kita. Sesuatu yang pas di hati kita. Sesuatu yang lagi kita pingin kita dapat. Terus kita ngomong Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik. Lompat-lompat. Terima kasih sama Tuhan. Seringkali kita kejar Tuhan, hanya kejar mujizat saudara. Kejar tanda-tanda ajaib. Makanya kenapa akhir zaman ini banyak nabi-nabi Tuhan yang dikejar. Mereka kejar nubuat, mereka kejar tanda-tanda ajaib. Dan seringkali kita lupa. Kita kejar manusianya, kita ngejar nabinya. Dan kita kehilangan penguasa dari nabi itu, yaitu Tuhan Yesus Kristus sendiri. Berapa banyak dari kita diawali dengan sesuatu yang baik. Diawali dengan sesuatu yang benar. Tetapi tidak diakhiri dengan finish strong di dalam Tuhan. Makanya mami kalau ngomong setia sampai akhir ya, setia sampai akhir. Saya ngomong Tuhan, kalau sampai ngomongnya setia sampai akhir, berarti pasti ada yang tidak setia sampai akhir. Awal penting, tetapi akhir jauh lebih penting. Seringkali kita bisa mengawali dengan baik, tetapi kita tidak bisa mengakhiri dengan finish strong, dengan baik. Dan itu butuh kerjasama sama Tuhan. Kemarin waktu mami ngomong bagi firman, sesungguhnya secara fisik saya capek. Tapi saya tahu Tuhan suruh, iya ngomong Tuhan. Sekarang ngomong Tuhan, kalau kamu gak ngomong aku gak ngerti ngomong apa Tuhan. Kita ini lagi rombongan dari Surabaya menuju sini dan dari sini ke Ancol saudara. Sejujurnya saya bukan keinginan saya mengadakan kesana naik bis, bawa 50 orang saudara. Saya itu sejujurnya, saya itu seringkali kalau habis, yang lalu-lalu nih setelah ngadakan naik bis nih, saya seringkali ribut sama suami, beda prinsip. Prinsip saya harus beres di depan, jangan sampai keluar masalah di belakang. Saya tuh seringkali yang terjadi kan peserta itu nambah di akhir-akhir. Sudah mendekati mau ditutup, ini sudah mendekati hari H, menambah. Bahkan tapi juga ada yang batal di akhir-akhir. Bayangin kalau nambah di awal, di akhir kita bisa nolak. Tapi kalau batal di akhir kita bingung saudara. Nambahnya di mana, ini gantinya dari mana. Ini sudah kita hitung sehemat mungkin. Tapi kalau berkurang satu peserta, ini yang nomboi siapa Tuhan. Jadi saya sering kali ngomong sama suami, kita beda prinsip. Saya ngomong yang jadi harus tutup, bayar full, minimal DP dulu. Kalau batal hilang kalau nggak bisa cari pengganti. Dan itu kita bisa ribut gara-gara cuman itu loh, prinsip yang berbeda. Sesuatu yang rasanya bagi dia itu nggak apa-apa lah. Orangnya bilang pasti ikut, ujung-ujungnya batal saudara. Itu rasanya menjengkelkan buat saya. Aduh, berangkat sendiri aja naik satu mobil. Nah suatu saat kita memutuskan ke Ancol nih sebenarnya berangkat sendiri. Berangkat sendiri. Meskipun yang lalu ke Sion, berangkat sendiri aja. Udah kita semobil aman, tentram, damai, sejahtera. Orangnya cuma sedikit, gak perlu ngurusi orang banyak-banyak. Dan saya sering kali ngomong sama suami saya, aku itu panggilannya bukan gembala, bukan. Gembala itu harus panggilan, aku tuh bukan panggilan gembala. Gak iso gembala, no aku tuh gak setelaten gembala. Aku bukan gembala, panggilanku bukan gembala. Tapi seringkali dia ngomong, gembala itu bukan harus buka gereja, bukan. Gembala itu membimbing orang, itu sudah gembala. Kamu menggembalakan gembala. Iya, tapi arai kamu tuh kok gembala, no, mesti ngurusi orang banyak. Aku tuh bukan gembala, panggilanku bukan gembala. Suatu saat waktu mau ke Ancol, saya ngomong, pergi sendiri. Peserta ada yang beberapa yang pernah ikut ke sini ngomong, Bu, ke Ancol ya Bu, ngadakan ya Bu. Saya ngomong, enggak, saya naik mobil pribadi. Jawabannya mereka apa saudara? Enak ya ibu sama bapak ini bisa naik mobil pribadi. Lah kita loh Bu, naik apa Bu kalau mau berangkat? Ongkos bisnya mahal, naik kereta mahal. Kita enggak mampu Bu, PP-nya itu mahal. Dalam hati loh ya.
yo gak ngerti loh ya, masa aku sing dikon mikiri toh ya. Dalam hati saya pingin ngomong. Tapi terus saya diam. Ya doa aja, biasa toh bahasa basi saudara. Doa emang ngomong enggak, yo kon mikir dhewe yo gak berani. Tapi hatinya ngomong gitu. Ya mbo toh ya, masa aku sing suruh mikiri kabeh ya. Pulang sampai di rumah, Tuhan tuh bisa, Roh Kudus nyelingno terus. Kata-kata itu tuh bisa terngiang di telinga saya terus. Enak ya ibu sama bapak bisa naik mobil. Tiba-tiba dalamku ngomong ini, enak kan kamu bisa naik mobil, bisa jalan ke sini, masih punya kemampuan dibawa ke sini, dimampukan Tuhan untuk datang ke tempat sini, ke tempat sini. Iya ya enak. Mereka gimana? Yang katanya kemarin, saya ingat kata-kata itu so jelas. Enak ya ibu bapak. Rasanya itu hati saya nggak enak, saudara. Saya ngomong, saya tahu Tuhan maksudnya itu ini toh. Ya wes ya. Saya ngomong sama suami saya, ya wes ada no. Suami saya tuh senang sekali, saudara. Kalau dinner gini-gini dia senang. Saya senep, saudara. Jadi ya wes lah, bantu penolong yang baik. Ya wes oke. Ya wes ada no. Karena yang rumit-rumit nanti yang ngurusi saya. Komplain-komplain yang ngadepi saya mikir, sing enak-enak kok di kamu ya, sing enggak enak kok di aku ya, nggak enak ini, nggak wes. Tapi waktu Tuhan ngomong saya nggak berani. Oke, kita akhirnya mengadakan 50 orang terkumpul. Itu pun hampir nggak berangkat, tapi karena Tuhan kirim ada yang subsidi sehingga kita bisa berangkat dengan biaya yang terjangkau, saudara. Saya tahu tidak bisa memuaskan banyak orang, kadang-kadang itu bisa gemes, saudara. Gemes gitu loh, wis belani sik, komplain kanan kiri, ngomel kanan kiri, rasanya ini wis berangkat dewe-dewe paling enak, aman, tidak mencari kesakitan hati. Tapi Tuhan itu semakin kita nggak mau, semakin dipaksa, katanya Pak Yusa. Yang kita nggak suka, Tuhan suka. Nah itu yang repot, saudara. Makanya saya sering kali ngomong, selaraskan hatiku dengan hatimu Tuhan. Ben podo enak ya Tuhan, selaras. Tuhan pengen, saya pengen. Saya lagi pengen, Tuhan lagi pengen, saya moro-moro ya pengen gitu loh Tuhan. Enak loh Lisa kayak gitu. Bukan saya lagi gak pengen, Tuhan pengen, rasanya gak enak loh Tuhan. Tapi belajar taat, saudara. Di sini Tuhan katakan kemarin di tulisannya gini, hidup itu harus ada keseimbangan. Hidup itu harus ada keseimbangan yang jasmani dan rohani. Iblis seringkali kalau tidak bisa mencegah, dia akan dorong kita sampai kebablasan. Gara-gara melayani Tuhan, keluarga digeletak. No, gara-gara melayani Tuhan, pekerjaan geletak. Gara-gara melayani yang lain terbengkalai. Gara-gara melayani Tuhan, judulnya gara-gara melayani Tuhan. Didengar itu tidak enak ya saudara. Rasanya kok gak pantas melayani Tuhan, keluarganya hancur. Meskipun saya tidak bisa mungkiri seringkali iblis serang yang terlemah di bagian kita. Mungkin keluarga kita, anak kita dan lain sebagainya. Makanya kita harus sama-sama maju. Nah, tapi Tuhan bilang hidup dalam keseimbangan. Perlu belajar dari siapa yang mau angel loh Tuhan. Orang main selancar aja keseimbangan perlu belajar saudara. Nggak bisa langsung selancar, aku mau seimbang, geblak saudara, nggak bisa. Itu mereka latihan sekian tahun. Latihannya itu tidak umum, waktunya orang tidur dia berlatih. Sama dengan kita, untuk hidup dalam keseimbangan itu perlu latihan. Pelatihnya siapa? Yesus Kristus. Yang punya hidup ini kan Yesus. Yang menciptakan diri kita ini kan Yesus. Dia tahu kita. Kenapa harus Yesus? Kenapa tidak manusia? Karena setiap kita ini punya keistimewaan masing-masing. Kita ini spesial. Begitu kita ingin jadi orang lain, kita berubah. Tidak seperti yang Yesus rancangkan. Jadinya sakit semua saudara. Saya nemui banyak orang yang frustasi, minder, putus asa. Kenapa? Ternyata karena dia bandingkan hidupnya dengan orang lain terus. Semakin frustasi akhirnya putus asa. Nah saya belajar, ayo belajar dari Tuhan. Karena Tuhan tahu onderdilku ini kayak gini, kelemahanku ini kayak gini. Kalau model-model kayak aku Tuhan, ya apa belajar keseimbangan. Mungkin tipe kayak saya sama Mami jauh seperti langit bumi saudara. Mami belajar keseimbangan lebih mudah mungkin dibanding saya. Saya lebih banyak keinginan duniawinya lebih banyak dibanding Mami. Saya sering kali lihat hamba-hamba Tuhan aku ya pingin, aku mau. Belum punya tapi mau bentuk Tuhan. Tidak punya.
Tidak semua orang sama. Dan cara Tuhan mendidik setiap kita berbeda-beda. Karena kita tujuannya juga berbeda-beda. Destiny kita juga berbeda-beda. Hidup harus punya tujuan. Kalau tidak ada tujuan, gelendeng wae yang dimaksud Pak Yusak bukan gelendeng tanpa tujuan. Tapi seringkali yang saya dengar di luaran, ada Pak, tujuannya apa? Nggak tahu Bu, gelendeng wae. Rasanya bagus. Katanya Pak Yusak gelendeng wae. Jadi nggak usah pakai tujuan, gelendeng tok saudara. Lek gelendeng tok bayangin. Kemarin kalau saya naik bis, dikasih Tuhan luar biasa. Bis yang luar biasa. Bis enak banget. Ini termasuk bis premium saudara, bukan bis pada umumnya. Bayangkan naik bis yang mewah, terus ditanyain tujuannya kemana Bu? Gelendeng wae Pak. Berangkat pokoknya dari Surabaya. Tujuannya gelendeng wae Pak, nanti kasih tahu di tengah jalan Pak. Bayangin, terus cari peserta. Ayo siapa yang mau gelendeng wae sama saya naik bis? Belum tentu mau saudara. Gak ada tujuannya, gak jelas mau kemana, randonya apa. Selalu ada rundownnya kemana, tujuan awalnya iya. Hidup itu juga harus ada tujuannya. Ada visinya apa, destiniku apa, visinya apa. Kalau belum tahu nanti ada pelajaran. Jadi mungkin bisa belajar dari Mami nanti pelajaran. Gimana dapatkan visi, gimana dapatkan destiny. Kalau kita sudah tangkep, contoh. Tiba-tiba saya dilihatkan pemain sepak bola. Pemain sepak bola yang terkenal misalnya siapa? Leonardo, siapapun yang terkenal saat ini sudah yang terkenal. Itu ya kalau dikasih lapangan, taruh di lapangan tanpa ada gawangnya, terus dia suruh lari. Ini pemain hebat-hebat dunia dikumpulkan di sana 10 orang, 5 mungkin atau 20, 10. Tapi nggak ada itu apa? Gawangnya. Mereka main terus gelendeng terus, nggak tahu, nggak ada tujuan. 60 menit ya atau 30 menit. Kira-kira penontonnya tertarik nggak? Gelendeng, Ciamik, bagus, tendangannya bagus, tapi nggak ada gawangnya, nggak ada gol-golnya, nggak ada. Cuma lari sana, lari sini, rebut-rebutan. Bayangin, kira-kira penontonnya tertarik nggak? Nggak tertarik, saudara. Yang menarik itu apa? Justru golnya itu. Gol. Saya kalau lihat pertandingan sepak bola, suami sangat senang pertandingan sepak bola. Saya juga disuruh Tuhan belajar nonton sepak bola. Waktu itu untuk mendekati papa saya, karena papa saya penggemar sepak bola. Itu kalau waktu nonton semua gini, tewagang. Begitu gol, itu tiba-tiba itu satu kelompok bisa berdiri. Gol, teriak saudara, histeris, gol. Kenapa? Tujuannya itu saudara. Ada yang dituju. Cuma gelendang-gelending meskipun tembakannya hebat, permainannya hebat, tembak itu main kakinya hebat, kalau nggak ada gawang golnya, nggak mencetak apa-apa, nggak ada skornya apa-apa, nggak tertarik saudara. Yang main juga bosen, gelendang-gelending tanpa tujuan. Terus menentukan pemenangnya siapa? Sulit nggak? Menang sopo? Oh nggak ono gole. Rebut-rebutan gitu aja, meskipun hebat tanpa gol nggak ada gunanya. Sama dengan kita, meskipun kita punya talenta yang hebat Tuhan kasih, kita punya semua yang hebat, pintar ngomong kayak pintar apapun, tanpa gol, tanpa tujuan hidup sia-sia. Yang ngelihat ya bingung, kita sendiri lama-lama jadi bosen. Nggak punya tujuan, mek gelendeng wae. Pak Yusak ngomong gelendeng wae, tapi dia tahu tujuannya kemana. Yang dia maksud gelendeng wae, nurut aja dengan Tuhan. Tuhan ngomong suruh ke sini, tapi tahu tujuannya kemana, bukan nggak tahu tujuannya. Nah, terus pilihan hidup itu kita harus milih. Setelah tahu tujuannya, kita harus milih. Sekarang saya tidak bahas tentang destiny ya, tentang tujuan, tapi cari tujuan, cari deh pembicara-pembicara yang bagus, ada kok untuk menentukan visi misi, goal gimana. Terus setelah punya tujuan harus tahu masuk perahu mana, mau ngikut Yesus atau mau ngikut iblis, mau ngikut yang mana, ikut dunia atau Yesus. Pilihannya cuma dua. Yesus tidak pernah buat bingung, dia selalu bilang benar atau salah, baik atau buruk, wanita atau pria, nggak ada yang tengah-tengah. Setengah pria, setengah wanita.
Separuh pria, separuh wanita. 3/4 pria, 1/4 wanita. Enggak ada. Yesus jelas. Semua yang dia kata jelas. Hidup harus jelas. Makanya kita harus pilih perahu yang mana. Kita dikasih kehendak bebas untuk memilih. Kemarin waktu di bis saya ngomong, Tuhan, apa yang kamu mau sampaikan? So saya ketiduran di bis. Tidur terus bangun bilang, enak lu bis ini. Bisnya enak saudara. Itu kalau kena geronjalan, gerenjel. Biasanya kan grodok. Enak, apalagi naik mobil yang grodok, krosol, bokong, lincet kadang-kadang saya saudara kalau perjalanan jauh. Tapi bis kemarin tuh enak banget saudara. Grujul, gini, titik tok, wes. Enak kita tidur segini. Enak ya bis ini. Saya ngomong sama suami, enak lo bis ini. Dia itu sudah lama pingin naik bis ini saudara. Tapi saya ngomong biayanya terlalu mahal. Nggak bisa wis naik bis biasa. Nggak usah macem-macem. Wis ngadakan pakai bis ini. Tambah mana nak ngadakan pakai bis ini. Biayanya mahal. Tapi ternyata apa yang dia inginkan jauh sebelumnya itu saya sudah lupa. Sekarang tergenapi. Naik bis itu kita sewa sama-sama. Gayanya ke orang menengah ke atas. Memang iya kita memang anaknya kerajaan surga. Tapi terus Tuhan bilang gini, nak kamu pikir bis ini kenapa bisa enak? Kenapa? Karena ada keseimbangan. Bahkan bis yang lebih mewah dari ini itu ada alat sensor untuk menyeimbangkan. Jadi waktu ada geronjalan itu sensornya itu bisa menyeimbangkan. Sehingga penumpang yang di dalam bis itu nggak terasa goyangannya. Nggak sampai ikut gini nggak sampai. Kalau zaman dulu kan apalagi kalau naik oplet apa ya, taksi apa, mobil umum, angkutan umum yang mobil biasa-biasa. Wing melok gini, wing saya tuh ya kayak gitu dulunya. Naik bemo segala, kalau bemo ini ngebut ya saya melok gini juga. Tapi bis itu kemarin enak sekali. Saya ngomong, ini belum apa-apa. Katanya Pak, ada yang lebih enak, yang ada tidurnya. Itu lebih seimbang. Supirnya bilang, itu ada alat sensornya. Jadi itu tambah enak, itu gerenjel, enggak kerosok apa-apa. Penumpang tenang seperti tidak ada apa-apa. Tuhan bilang hidup itu harus ada keseimbangan. Harus ada sensornya. Kalau enggak seimbang ada yang menyensor. Pergolakan tetap terjadi saudara. Kenal Tuhan, enggak kenal Tuhan tetap ngalami masalah. Dibedakan bukan berarti tidak ngalami seperti yang Mami kemarin ajarkan. Dibedakan kita memang, tapi tetap ngalami saudara. Tapi beda respon. Kenapa respon bisa beda? Karena kita tahu tujuannya kemana. Karena kita tahu siapa yang melindungi kita. Karena kita tahu siapa yang membackup kita. Karena kita tahu ada pengharapan di dalam Yesus. Itu yang membuat kita berbeda. Oleh karena itu kita harus punya sensor. Sensor yang menyeimbangkan hidup kita. Sehingga waktu pergolakan terjadi, dalamnya ini enggak melok goyang saudara. Hari-hari ini, kemarin Bu In waktu di Ancol juga ngomong banyak bintang-bintang Tuhan yang jatuh. Bahkan yang dulunya itu nyiptakan lagu, tiba-tiba enggak percaya Tuhan. Jatuh, sudah enggak bisa karena dalamnya goyang, sudah enggak bisa yakin kalau Yesus itu ada. Bahkan saya ketemu orang yang rasanya melayani lama, ujung-ujungnya gini, Yesus itu ada enggak sih? Yesus itu ada enggak sih? Saya tuh sampai kaget. Sekian tahun, sekian puluh tahun melayani Tuhan, sekarang pertanyaannya, Yesus itu ada enggak sih? Itu perlu keseimbangan dalam hidup saudara. Keseimbangannya di mana? Hanya Yesus yang punya sensor keseimbangan untuk menyeimbangkan hidup kita. Kenapa? Karena Dia yang menciptakan kita. Dia yang bentuk kita sejak kita masih dalam kandungan ibu kita. Belum terbentuk, masih bakal anak katanya Mazmur. Masih bakal anak, Dia sudah bentuk kita. Dia sudah tahu kita kasih nama siapa. Dia sudah tahu itu planningnya apa, destiny-nya apa, anak ini akan jadi seperti apa. Itu Tuhan yang punya hidup kita, Tuhan Yesus. Makanya di luar Yesus kita tidak bisa berbuat apa-apa saudara. Di luar Yesus. Tetapi di akhir zaman ini terus Tuhan lakukan. Banyak orang ngomong Tuhan, Tuhan, Tuhan. Ya Yesus, Yesus, ke gereja rajin, semua rajin. Awalnya baik saudara. Tapi di tengah jalan terpeleset.
Kenapa terpeleset? Kita kejar nubuat, kita kejar tanda-tanda ajaib, kita kejar mujizat. Seolah-olah kalau nggak ada mujizat, nggak ada Tuhan. Seolah-olah kalau nggak ada mujizat kesembuhan, nggak ada tanda-tanda ajaib, itu nggak ada Tuhan. Kita harus belajar. Waktu zamannya Daniel, Sadrak, Mesak, dan Abednego. Hari-hari ini saya disuruh Tuhan belajar tentang Sadrak, Mesak, Abednego, Daniel, plus Stefanus. Waktu saya baca, saya ngomong, ini ujungnya kemana ya Tuhan, ngeri loh Tuhan, ngeri, takut loh saya Tuhan. Kalau suruh kayak Sadrak, Mesak, Abednego, gak mampu loh Tuhan. Nah seringkali kan kita alasan gitu dulu, ngomong dulu, padahal tujuannya kemana belum tahu. Tapi semua yang Tuhan perintahkan ada tujuannya. Tidak semua dibukakan ke kita. Karena di pengkhotbah dikatakan manusia itu tidak bisa menyelami pekerjaan Tuhan dari awal sampai akhir. Tidak semua. Ada hal-hal yang Tuhan buka ke kita. Ada hal-hal yang Tuhan tidak buka. Karena Tuhan juga lagi ingin lihat tingkat kepercayaan kita sama Tuhan sejauh mana. Banyak dari kita yang ingin ngerti sih baru percaya. Ngerti sih Tuhan, kayak apa ini seperti apa? Baru percaya. Tapi kalau suruh percaya sih, percaya. Seringkali kalau orang konseling sama saya ngomong percaya Bu. Itu rasanya wajahnya kecewa gitu loh. Percaya. Dalam hati dia ngomong ini. Wis tahu Bu percaya berdoa. Wis tahu Bu berdoa dan percaya. Tapi kenyataannya itu loh Bu. Tambah rumet. Tambah ruwet. Tambah mumet Bu. Bukan berarti kalau tidak kelihatan itu tidak ada mujizat saudara. Daniel, Sadrak, Mesak, Abednego memang waktu dia percaya mereka punya iman sekalipun. Sekalipun Tuhanku tidak tolong, aku tetap percaya. Sadrak, Mesak, Abednego sekalipun tidak ditolong, aku tidak akan nyembah patungmu. Raja sampai marah, masukkan ke api. Itu nanti itu lagi dierami. Saya lagi belajar tentang Sadrak, Mesak, Abednego dan Daniel plus Stefanus. Apa rahasianya mereka? Sampai mereka tuh bisa kayak gitu beraninya. Hidup sampai kayak gitu nekatnya. Padahal dia nggak tahu loh ditolong apa enggak. Kalau dia tahu dia nggak mungkin ngomong gitu. Karena dia nggak tahu. Dia ngomong seandainya tidak ditolong, aku nggak akan nyembah patung Tuanku. Tersinggung rajanya saudara. Berapa banyak dari kita yang lebih takut manusia tersinggung dibanding Tuhan yang tersinggung. Seringkali kita lebih mementingkan perasaan orang, tapi kita mengabaikan perasaan Tuhan. Karena kita anggap Tuhan maha pengampun, Tuhan pemurah, penuh kasih, dan kita mengabaikan perasaannya. Tuhan pingin kita itu kenal dia itu pribadinya, bukan mujizatnya, bukan tanda-tanda ajaibnya. Kalau kita dapatkan pribadinya, otomatis dapat semuanya. Kalau kita diwarisi satu pabrik dengan semua ornamennya, terus bilang, ini warisan buat kamu ya. Kira-kira mosok gini, tapi yang ini bukan, yang ini. Kalau dia kasihkan semua pabrik dan isinya, otomatis semua yang di dalam pabrik itu jadi milik kita. Kalau kita punya Yesus, kalau kita terima pribadinya, kalau kita kejar pribadinya, kita dapat semuanya. Bukan cuma tanda-tanda ajaib, bukan cuma mujizatnya. Tapi iblis ingin bawa kita supaya kejar hanya mujizatnya, kejar tanda-tanda ajaibnya. Karena kenapa? Iblis sekarang juga bisa, bukan cuma sekarang ya. Iblis tuh bisa niru. Memang jagonya iblis itu mencuri, membunuh dan membinasakan. Dicuri polanya, ditiru, aspal, asli tapi palsu. Jadi mulai belajar. Kalau kita kejar tanda-tanda ajaib dan mujizat, iblis juga bisa buat tanda-tanda ajaib dan mujizat. Tetapi bukan dari Tuhan. Kalau dari Tuhan itu terbawa sampai pada kekekalan, bersifat kekal. Kalau iblis hanya bersifat sementara, semua yang iblis tawarkan kepada kita di dunia ini hanya bersifat sementara. Tapi seringkali kita buang yang kekal,
Ganti dengan yang bersifat sementara. Nantinya baru nyesel. Bukankah kita diajari kita bukan warga negara kerajaan ini? Jadi mulai belajar, kejar pribadinya saudara. Jangan kejar mujizatnya. Jangan cuma kejar tanda-tanda ajaib. Saya pernah ditunjukkan Tuhan suatu gambaran tentang gimana orang kejar tanda-tanda ajaib itu seperti apa. Kita kumpul satu tempat, tiba-tiba Tuhan tunjukkan, saya itu bawa gambar yang menarik. Saya tunjukkan, ini hasil karya saya loh ini. Terus semua tertarik, bagus ya. Terus saya oper ke orang lain. Karena mengagumi gambarnya, mereka langsung ngejar gambar itu. Mengagumi, ini gambar ini bagus, luar biasa, hidup, nanti kalau jual bisa mahal. Saya oper ke orang lain, Anda kejar gambar itu. Dan Anda kehilangan yang punya gambar, yang bisa gambar. Dan kamu kejar, kita kejar kuman gambar itu. Hanya kejar yang itu. Kehilangan yang punya gambar dan yang gambar. Seringkali kita seperti itu. Ngejar tanda-tanda ajaib, ngejar mujizat. Memang di akhir zaman akan keluar lebih banyak lagi tanda-tanda ajaib dan mujizat-mujizat yang ajaib. Saya sempat tanya sama Tuhan, terus kenapa Tuhan itu bisa membuat orang tersesat? Terus kenapa, apa gunanya mujizat-mujizat terus Tuhan? Tuhan itu luar biasa loh saudara. Mujizat itu gunanya untuk menarik orang. Sebenarnya itu iming-iming awal saudara. Menarik orang. Gara-gara banyak saya terima kesaksian orang, saya sakit disembuhkan, terima mujizat. Terus percaya Yesus. Oh saya bangkrut dipulihkan. Mujizat terjadi, hutang terbayar. Terus percaya Yesus. Itu hanya pintu awal. Tapi bukan berarti setelah itu yang dikejar cuma mujizat dan tanda-tanda ajaib. Begitu tidak mengalami mujizat tanda ajaib kita merasa Tuhan meninggalkan aku, Tuhan tidak sayang sama aku. Terus kita meninggalkan Tuhan dan kita ngomong rasanya Tuhan ini tidak ada. Kalau kita cuma kejar tanda-tanda ajaib dan mujizat, suatu saat kita akan jual Yesus seperti Yudas jual Yesus. Tanpa kita sadari. Makanya saya selalu belajar Tuhan. Makanya kenapa ada firman, engkau panggil Tuhan, Tuhan. Tapi Tuhan bilang, aku tidak mengenal engkau. Saya pertama mikir, Tuhan kok gini enggak fair toh Tuhan. Kita enggak ngerti loh. Terus tiba-tiba kamu ngomong enggak kenal engkau. Padahal di firman dikatakan, aku berbuat mujizat buat engkau. Bernubuat buat engkau Tuhan. Mengakukan buat engkau. Itu kan katanya kita. Tuhan itu ngelihat hati. Balik lagi ke tadi ya, kita balik penyeimbangnya Tuhan Yesus. Kalau kita ikut Yesus, sama Yesus dikasih penyeimbang di dalam diri kita, yaitu Roh Kudus. Kalau enggak terima Yesus, enggak ada Roh Kudus di dalam, enggak ada saudara. Roh Tuhan. Kenapa? Karena Yesus bilang kemanapun mereka berada, Bapa aku ingin mereka juga berada. Itu kerinduan hatinya Yesus saudara. Meskipun dia sudah naik ke surga, sampai hari ini Yesus masih doa buat kita. Sampai hari ini. Bahkan dia ikut merasakan apa yang kita rasakan. Sampai hari ini dia tetap bersyafaat buat kita. Supaya dimanapun dia berada, kita juga berada. Itu cintanya, itu hatinya. Makanya di luar Yesus kita tidak bisa buat apa-apa. Karena cintanya dia ngomong, memang aku tinggal kalian, tapi kamu tak kasih penolong. Ini alarm kita, ini penolong kita, Roh Kudus. Ditaruh di hati kita, waktu kita terima Yesus, plus dalam langsung tinggal di dalam kita rohnya, Roh Kudus, yaitu rohnya Tuhan Yesus sendiri. Makanya kita perlu aktifkan, perlu ngomong, ajak omong itu pribadi. Saya mulai belajar, saya dari tidak tahu caranya ngomong, saya dikasih tahu. Kalau mami ini dengar suara Tuhannya audible. Saya pikir itu audible itu semua orang. Saya dulu tuh mikir, audible. Dengar langsung suara. Saya sih belum pernah tanya dengernya gimana. Tapi saya, dengar langsung.
Suatu saat waktu itu saya baru bertobat dan saya tuh sampai datang dari gereja, dari yang lama, agama yang lama, mau pindah agama yang baru, mau pindah Kristen, mau belajar, ikut belajar pelajaran kekristenan. Saya pagi belajar kekristenan, sore balik ke gereja yang lama. Pagi, lama-lama badan saya capek, saudara. Terus saya ngomong gini, capek lu Tuhan, pagi sore, pagi sore. Sorenya untuk apa, saudara? Untuk membuktikan ke teman-teman saya bahwa saya tidak pindah agama. Padahal Tuhan bilang agama tidak menyelamatkan kita. Agama apapun termasuk Kristen. Kalau kita cuma agama Kristen, tidak ada jaminan keselamatan. Yang buat kita selamat adalah karena kita terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita. Mengaku dengan mulut, percaya dengan hati. Itu yang membuat keselamatan. Bukan karena kita beragama Kristen. Tidak jaminan orang Kristen selamat. Karena agama Tuhan bilang tidak menyelamatkan. Kekristenan itu bukan masalah agama, tapi masalah hubungan pribadi kita sama Yesus Kristus, sama pencipta langit dan bumi, pencipta hidup kita. Itu kekristenan. Banyak orang Kristen yang rajin datang ke gereja, tapi tidak dapat apa-apa. Kenapa? Karena Kristennya agama. Makanya keluar agamawi. Cuman agama. Agama itu cuma ngatur hidup orang. Tapi tidak ada jaminan keselamatan, saudara. Yang berani ngomong akulah jalan, kebenaran dan kehidupan. Tidak ada jalan yang lain selain melalui aku. Hanya Yesus yang berani ngomong seperti itu. Saya mulai belajar. Waktu itu saya ngomong, akhirnya saya tidak tahan. Saya ngomong sama instruktur saya. Saya ngomong gini, saya pagi ya ke gereja ini. Sore saya tuh ke gereja yang lama saya. Capek loh aku. Maya apa ini? Aku tuh kesel kabeh. Karena teman-teman saya di kos waktu itu ya. Setelah saya bertobat, akhirnya saya memutuskan pindah. Pertanyaan saya ke Tuhan waktu itu gini. Oh, si instrukturnya ngomong gini. Gimana ini saya? Dia ngomong gini. Gini, kamu berdoa, tanya Tuhan. Gereja itu yang milikkan Tuhan supaya kamu berfungsi di sana, tempatnya di mana. Oke, saya saking semangati sudah nggak tanya yang lain. Pulang saya langsung di kos, saya berdoa, tanya Tuhan. Saya doa, Tuhan, saya harus tetap di gereja ini atau pindah. Saya tetap di sini atau pindah. Kalau pindah kenapa? Kalau enggak pindah kenapa Tuhan? Wis kasih alasan. Pokoknya saya minta alasan. Saya tuh orangnya pingin kenapa Tuhan? Kasih alasan. Tapi dengan Tuhan ternyata kadang-kadang enggak dikasih, saudara. Karena enggak semuanya dia buka ke kita. Wong pemikiran kita seperti tingginya langit dari bumi. Demikian tingginya jalanku dari jalanmu. Rancanganmu dari rancanganku. Gak iso ngerti, saudara. Kalau dikasih tahu belum tentu kita siap. Otak kita ini terbatas. Makanya akhirnya tanya Tuhan. Saya pulang saya ngomong. Tanya Tuhan. Perlu enggak Tuhan? Kalau iya kenapa? Kalau enggak kenapa? Sebelumnya Tuhan pernah kasih saya ilustrasi tentang perlu pindah atau enggak. Tuhan kasih ilustrasi saya seperti bis. Pernah ya saya ceritakan. Saya suka naik bis Akas sama bis Cipto. Saya itu orang kos. Kalau pulang ke Pasuruan, saya orang Pasuruan kuliah di Surabaya. Kalau pulang ke Pasuruan harus naik bis. Nah itu Tuhan bilang, kalau bis kamu fanatik dengan merek bis. Agama itu cuma merek. Mau bis apapun tapi merek. Kalau bisnya enggak jalan, kenapa enggak pindah bis? Wong cuma pindah merek. Itu saya ngomongin sama teman saya. Terus saya ngomong, iya ya kalau bismu jalan. Ini contoh, kamu dikasih bis, misalnya bis Akas misalnya. Saya fanatik, misalnya tujuan kayak kemarin ke Jakarta. Terus bisnya mogok, dikirim bantuan bis merek lain, saudara. Terus saya ngomong, kok bisnya mereknya ini? Enggak, aku enggak mau. Aku enggak bisnya merek Akas kayak yang semula. Saya tidak mau berangkat to dewe. Semua tinggalan, aku pokoknya nunggu sampai merek bisnya ini datang. Sementara teman-teman berangkat, sampai enggak ke tujuan? Sampai. Kita karena megangi merek, fanatik dengan merek. Berangkat enggak? Nyampe enggak? Enggak nyampe. Saya sadar, kalau di tempat yang lama kamu itu maju, tetap
semangat, semakin dekat sama Tuhan, semakin ngerti, semakin maju kerohanian. Nggak perlu pindah nak. Tapi kalau macet seperti bismu ini macet, kenapa nggak pindah? Cuman merek saja loh. Yang menyelamatkan kan Yesus, bukan agama. Di mana kita ditempatkan yang membuat kita semakin dekat sama Yesus, itu harusnya yang kita pegang. Bukan masalah merek agama. Oke, akhirnya saya pindah, saudara. Nah ini, sebelumnya saya tuh tunggu gini. Sebelumnya saya tuh tunggu gini tiap hari. Doa Tuhan, pindah apa enggak? Iya, ya, kenapa, enggak, kenapa? Enggak, saya tunggu. Hai anakku, saya pikir gitu audible kan. Katanya Bu Nani dapat suaranya mami audible. Oh tak tunggu. Saya tunggu kresek-kresek tak toleh. Bukan, tak anteni lagi. 1 hari, 2 hari, 3 hari, seminggu, 2 minggu. Sampai ngantuk loh saya saudara tak anteni. Tuhan kok gak jawab-jawab. Tak golekin di Alkitab. Ono tulisan pindah. Pindah, enggak. Tetap pindah, tak cari. Enggak ada saudara. Tapi saya tanya lagi, Tuhan perlu pindah apa enggak? Tuhan bingungi loh Tuhan. Ini tiap minggu aku capek loh Tuhan. Enggak ada. Katanya instrukturku suruh tanya kamu. Terus saya mikir, kok gak tanya ya suaranya ini kayak opo? Kok tadi semangat tanya-tanya terus apa ya apa ini Tuhan yo? Tantai-tantai enggak keluar. Suatu saat saya diajak ke kos adik saya dan dia punya masalah yang sama tentang harus pindah atau enggak. Saya tuh hampir ngomong podo, dia Cece boleh enggak ini perlu pindah apa enggak? Hampir saya jawab podo pertanyaanmu pertanyaanku, wong aku yo tanya kok tanya aku. Hampir keceplos. Tapi saya hati saya ngomong, Tuhan kalau kamu mau jawab lewat mulutku, pakai mulutku untuk jawab. Ya tuh terus ditunjuki tentang base tadi tuh. Agama itu cuman merek, bukan menuju keselamatan, cuman mereknya. Itu satu. Makanya sejak saya terima Yesus, saya belajar. Tuhan berarti kamu tuh bisa diajak omong ya Tuhan. Ya wes ada apa-apa aku tanya kamu wes Tuhan. Wes aku gak tanya sing lain bingungi kadang-kadang. Hamba Tuhan aja saudara, mereka jawabannya bisa berbeda-beda. Kenapa? Mungkin ini dari sisi yang A, ini dari sisi yang B. Tapi seringkali jemaat itu gini, saya tuh sering lihat beberapa. Setelah tanya hamba Tuhan A, jawabannya B misalnya. Oh tidak misalnya nih. Terus dia enggak lega, dia pinginnya iya. Dia datanglah ke hamba Tuhan B. Sopo ngerti jawabannya iya. Hamba Tuhan yang A. Misalnya Mami Nani bilang tidak, tak jolek sing lain nih, soporo yang iya. Dia cari hamba Tuhan. Terus hamba Tuhan ngomong, yang ini doakan, iya. Langsung dia ngomong, loh si A, hamba Tuhan A bilangnya tidak. Bapak kok ngomongnya iya. Nah, tanpa sadar kita itu ngadu antar hamba Tuhan. Kelihatan yang benar yang mana ini yang benar. Itu kesalahan ada di pihak kita saudara. Itu dari sisi yang berbeda. Sejujurnya kita tuh kalau mau cek hati kita itu pengennya apa? Pengen iya, gak puas dengan satu. Cari yang lain, yang nyeneng no kopeng dan hati kita. Itu yang seringkali kita lakukan. Yang mecah belah seringkali juga lewat kita kok. Ternyata jemaat memecah belah pemimpin. Nah, saya belajar, saya mulai belajar banyak. Saya belajar banyak. Terus. Dari situ Tuhan kasih Roh Kudus. Setelah kasih Roh Kudus kita harus hubungan dengan Roh Kudus terus tanya Roh Kudus tanya. Kayak tadi saya tanya terus nggak ngerti tanya. Ada yang ngomong gini, jangankan yang lain. Anak saya sejak kecil ngomong tanya Tuhan, nak tanya. Jawabannya gini, sudah tanya. Nggak ngerti kalau jawabannya kayak apa. Mama sampai sekarang nggak ngerti jawabannya. Bos dijawab atau lo sudah dijawab belum? Nggak tahu, kita nggak ngerti. Tapi aku sudah tanya. Itu anak kita loh. Saya ajari, pokoknya tanya terus nak, Tuhan pasti jawab dengan cara ngerti. Seringkali kita itu standarnya gini, seperti saya tadi, Tuhan yang jawab itu pakai suara, hai anakku, ayo, engkau harus pindah, menggelegar. Beneran kalau seperti itu mungkin saya lari dari kamar, saya pikir setan. Yesus saja jalan di atas air, muridnya bilang setan, soalnya nggak normal untuk jalan di atas air. Tapi seringkali kita tuh membayangkan hal-hal yang seperti itu. Kalau jawabannya Tuhan nggak spektakuler, ini belum dijawab. Seringkali Tuhan jawab lewat hal-hal yang sederhana. Tuhan. Saya pokoknya ngomong, Tuhan aku tanya ini.
Kayak anak saya mau kuliah. Saya bingung, Tuhan kuliah di mana Tuhan. Anak saya doa mah. Mami yo doa, oh, aku gak ngerti jawabannya mam. Mami sing doa, enggak doa juga, kamu doa. Saya juga takut saudara kalau salah milih tempat kuliah, milih tempat kerja. Saya tanya Tuhan, sudah mendekati pendaftaran, Tuhan daftar di mana? Tuhan daftar di mana? Saya tunggu Tuhan, pokoknya percaya gak ngerti caranya. Tuhan tuh punya banyak cara saudara. Tiba-tiba anak saya tuh suka matematika. Maksud saya jangan sampai terulang seperti mamanya, suka matematika, salah milih jurusan. Masuk akuntansi, ternyata akuntansi nggak ono matematikae, cuman 2 semester. Saya tidak pingin anak saya mengalami hal yang sama. Dia kesukaannya sama dengan saya, matematika. Saya doa, Tuhan matematika jurusan apa podo soalnya ambil soal saya dulu Tuhan. Masuk jurusan apa? Tiba-tiba itu ada flyer tulisannya gini, sekolah di Jakarta tentang matematika terapan. Wow, ini luar biasa. Saya ikut sama anak saya seminarnya matematika dan saya tahu, oh matematika terapan itu ini kayak statistik kayak gini, kamu melajari ini info ini bisa untuk kasih pendapat, kasih keputusan, bisa untuk ngambil keputusan. Wow, hebat. Ya saya ngomong gimana nak? Iya mah berarti ngambil matematika terapan. Oke, kita tes di sana saudara. Nggak tanya Tuhan, wes lali, wes ditunjuki, wes dapat lali, gak tanya lagi. Wes pokoknya kita akhirnya ngajukan, boleh nggak untuk dapatkan beasiswa, diwawancara, dapat. Akhirnya anak saya dapat beasiswa, nggak bayar uang pangkal dan uang kuliah. Tapi dilihat 1 semester nilainya jelek, baru dievaluasi lagi tiap semester. Suweneng toh saudara, pulang lega. Terus hati saya nggak enak, makanya alarmnya ini selalu di hati saudara. Hati saya rasanya kok gak enak ya. Aduh rasa ini bukan dari Tuhan, jangan ngomong Tuhan hati kok gak enak. Sekolah, salah ini, salah mutuskan ini, salah saya ngomong sama suami. Salah ya, anak saya sudah senang mau berangkat Jakarta. Saudara. Itu cuma ada di Jakarta, jurusan itu di kampus itu. Dia punya cabang Surabaya, tapi nggak ada. IPH Jakarta, jurusan matematika terapan. Surabaya nggak ada saudara. Saya rasanya kok enggak enak ya. Tapi saya mau ngomong anak saya, jangan wis batal loh. Nanti anak saya kecewa, suatu saat masuk jurusan yang salah ngomong ini. Kan mami yang suruh kuliah, bukan aku. Ya mami kuliah dewek misalnya. Saya takut ada perkataan itu, saya takut dia salah. Saya doa Tuhan gimana ini cara yang ngomong. Makanya dalam segala hal tanya sama Roh Kudus. Itu yang diajari Pak Yusa. Saya belajar. Mami tanya sama Roh Kudus, tanya sama Tuhan. Tanya saya mau belajar, tanya wis. Pokoknya perintahkan. Tanya sama Tuhan. Hanya khusus hamba-hambaku yang sakti-sakti. Enggak loh saudara. Semua yang disebut anak Tuhan bisa tanya sama Bapak. Tanya sama Tuhan dan dijawab dengan caranya masing-masing sesuai dengan kepribadian kita ternyata nggak sama. Sudah akhirnya ada hamba Tuhan datang nih dari Solo. Saya nggak ngomong apa-apa, saya cuma ngomong Pak tolong doakan anak saya mau kuliah Pak. Oke dia doakan, saya doakan dia ngomong ini. Om dapatnya kamu itu kuliah di Surabaya. Jurusannya katanya Tuhan terserah kamu milih sendiri sing kamu suka. Tapi di Surabaya bukan di luar kota, bukan di luar negeri. Itu salah rasanya meneguhkan saya bener toh bukan di Jakarta. Saya diem, saya enggak cerita loh sama pembicaranya enggak. Sudah anak saya bilang sama anaknya, wis kamu doa lagi Gap, kamu doa lagi nak wis terserah kamu. Mami soalnya dapatnya ya itu sama tapi mami enggak berani ngomong. Wis terserah kamu, kamu tetap ngomong. Enggak, aku tetap di IPH Jakarta. Oke, wis tak lepas. Terserah kamu. Terus dia doa. Enggak tahu sudah dapat jawaban apa bingung aku enggak ngerti tapi aku ujungnya ngomong gini. Wis aku nurut Tuhan, mah wis aku gak mau. Ya wis aku kuliah di Surabaya. Sekarang bagiannya mami doa. Aku masuk jurusan apa? Wis aku wis nurut loh mah. Cari no mah. Mateng ini cari jurusan nopo ini. Saya tanya lagi, Tuhan enggak ada matematika terapan itu hanya di Jakarta. Saya cari IPH enggak ada, cari matematika terapan enggak ada saudara. Saya ngomong, wis masuk jurusan itu aja, apa? Sipil, mau katanya temanku sipil itu kumpulannya kuli bangunan. Aku enggak cocok mah.
Ya wis, aku kan cewek, ya, tapi banyak tuh insinyur yang sipil-sipil cewek. Enggak, aku enggak mau mah, wis pokoknya aku enggak mau. Terus apa nak lain sing itu. Ya pokoknya kan mami dapetnya Surabaya, aku nurut wis sampai Tuhan. Terus apa yo mah doa iki sing sekolah sopo yo sajara tapi ya doa. Tuhan apa Tuhan, Tuhan apa. Akhirnya saya ngomong gini, wes sementara daftar nak iki pendaftaran tutup kabeh gak sekolah isuane. Daftar jurusan arsitek gak mau. Itu arsitek wis. Itu juga hitung-hitungan. Dia bilang ini, aku nggak bisa gambar mas. Saya tidak hobi gambar mas. Papanya jawab, sekarang itu banyak elektronik, menggambar tuh elektronik. Harus itu gampang, itu bisa diatur gini-gini. Saya ngomong, iya wis nak, daripada kok nggak sekolah. Bisa cepat itu loh. Diawali dengan benar, seringkali di tengah perjalanan nggak bener wisan. Mulai logika kita jalan daripada gak sekolah. Nanti mau tutup KB kon lah nunggu setahun nganggur. Cuman gara-gara tunggu suara Tuhan. Ya wis lah wis pilih. Saya masuk ke jurusan arsitek. Dapat beasiswa sama saudara. Lega toh ya. Semakin mendekati hari, semakin gelisah lagi hati saya. Jadi alarmnya itu selalu di hati saudara. Tuhan taruh tuh alarm itu di hati. Saya gelisah lagi. Terus anak saya ini, mama aku takut loh ma, masuk arsitek gambar aku gak bisa. Tenang lah nak, tenang. Biasa mama, tenang nak, wis gak usah takut. Padahal lek gono anak yang ini, mateng lek besok arek iki gak iso gambare, sing gawe maket mama yo gak iso ya apa Tuhan. Mama yang melok wedi Tuhan. Kalau salah tuh. Tapi saya tanya terus, pokoknya komunikasi tanya sama Roh Kudus terus saudara. Tanya Roh Kudus apa ini? Tiba-tiba suami saya juga cari. Tiba-tiba dia ngelihat di mana itu di laptopnya, di komputernya ada. Dia bilang ada. Di mana? Ini ITS Surabaya. Itu ada jurusan statistika. Aku ngomong statistik, matematika terapan judulnya. Lihaten, ini semua materi. Sama dia dicocok sama materi yang dari UPH dulu. Kan kita sudah dapat buku panduannya. Materinya sama persis, beda judul saudara. Judulnya satu matematika terapan di UPH, di ITS judulnya statistika. Aduh sama semua. Dia bilang ini pasti dari ITS. Karena lebih dahulu kampusnya yang buka, tahun itu lebih buka ITS duluan dibanding IPH. Saya tawarkan anak saya, oke akhirnya masuk saudara. Seperti yang saya ceritakan gak gampang saudara masuk negeri. Saya tahu diri saya tahu ada pengecualian. Tapi Tuhan yang suruh, Tuhan yang tanggung jawab. Bukan berarti tanpa masalah. Banyak pergolakan juga saudara. Banyak hal yang bisa membuat saya rasanya salah milih. Rasa nih. Di tengah jalan tuh kadang-kadang kita bisa ragu. Salah Beo. Tapi sama Tuhan gak popo salah saudara. Ayo kita buka Amsal dulu, Amsal 4 ayat 23. Amsal 4 ayat 23. Jadi sama Tuhan itu enggak perlu takut salah. Asal bukan mau kita saenake salah. Belajar perlu salah. Orang belajar naik sepeda perlu jatuh dulu. Saya belajar naik motor nabrak tukang bakso dulu saudara. Trauma sampean. Baksonya gelondong-gelondong, saya nabrak. Itu cuma gaspol, gas awal. Gaspol saya. Harusnya kan masuk satu di gas sedikit-sedikit. Saya enggak lagi belajar saudara. Masuk satu gaspol saudara. Di depan ada tukang bakso saudara. Saya gaspol. Langsung sepeda motor lompat nabrak rombongnya bakso. Tukang baksonya tahu, dia teriak, dia mundur. Rombongnya ditinggal. Saya nabrak rombongnya. Itu baksonya terus jatuh. Pentolnya gelondong-gelondong, sambelnya loh tiba ke saya saudara. Kok apa sambel, duduk bakso yang tiba. Bakso gelondong dan sambelnya tumpah di dada saya semua. Belajar, kadang-kadang diizinkan terjadi hal-hal yang gak enak. Tapi dari situ kita jadi pinter. Jadi ngerti, kalau naik motor jangan langsung gaspol, dikit-dikit. Oh ngerti, seringkali pengalaman itu adalah guru yang terbaik. Tapi saya bersyukur kita di Bahtera diajari, tidak semua harus dialami dulu baru percaya. Belajar dari pendahulu kita, belajar dari mami, belajar dari yang lain. Supaya kita tidak melakukan kesalahan yang sama dulu.
Kalau hamba Tuhan bilang, ojo kakek mikir. Terus kita gak percaya, coba dulu. Gepeng sih baru percaya, sekarang rugi saudara. Kalau sudah diomongi, ayo dipraktekkan. Nggak usah jatuh di tempat yang sama, nggak usah ngalami yang sama. Karena mereka sudah bagikan pengalamannya. Ayo Amsal 4:23. Jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari situlah terpancar kehidupan. Alarmnya di hati. Kalau hatinya sudah rusak, nggak murni, nggak ada kehidupan. Makanya selalu yang bisa bantu kita jaga hati siapa? Roh Kudus. Rohnya Tuhan yang ditaruh di sini. Itu yang bisa jaga hati kita. Saya sering kali ngomong, Tuhan bantu Tuhan, jaga Tuhan. Respon hati itu nggak ketok saudara. Rasa jengkel itu nggak kelihatan. Kita di akhir zaman ini akan masuk ke pengujian, pemurnian. Bentar nih. Disucikan, bentar. Ini ada pengujian, ada 3 tahapan yang sedang dilakukan Tuhan di akhir-akhir ini. Mana ya tadi saya sudah tulis tadi pagi. Pengujian, pemurnian, penyaringan. Pengujian, penyaringan, pemurnian. Diuji. Sekarang masa-masanya kita semua mengalami pengujian. Semua, nggak cuma yang kenal Tuhan, yang nggak kenal Tuhan juga. Kita yang kenal Tuhan juga mengalami ujian, pengujian untuk naik tingkat. Setelah itu pemurnian, penyaringan. Setelah diuji kelihatan toh mana yang disaring saudara. Penyaringan. Disaring, kita bisa nggak masuk saringan loh saudara. Kalau didapati terlalu ringan. Makanya saya selalu ngomong, Tuhan aku ajari Tuhan. Mungkin bobotku masih ringan Tuhan. Ajari Tuhan. Tolong dikatrol Tuhan. Nggak bisa lolos wes Tuhan, ya apa Tuhan. Tapi Tuhan kita tuh Tuhan yang bukan yang pingin lihat anaknya sebenarnya. Enggak. Selalu kita dikasih clue. Dikasih kunci-kunci caranya gimana. Waktu saya Amsal dulu, Efesus, lanjut dulu. Efesus 1:18-22. Efesus 1:18-22. Waktu saya salah masuk jurusan, itu saya memang enggak tanya Tuhan. Saya enggak ngerti, belum kenal Tuhan waktu itu. Salah masuk jurusan saudara. Tapi saya percaya kehidupan setiap kita itu sudah ditoto Tuhan sejak masih dalam kandungan. Tuhan bilang bukan kamu yang pilih aku, tapi aku yang memilih engkau. Tuhan pilih kita sejak kita masih dalam kandungan ibu kita. Sejak kita masih bakal loh saudara. Di foto belum ketok bentuk anaknya. Dan saya percaya Tuhan yang merekayasa, Tuhan yang rencanakan. Sebelum saya tahu, sebelum saya sadar. Saya masuk salah jurusan kan. Nggak ngerti jurusan IPA masuk ke jurusan akuntansi. Sangat fatal menurut saya. Karena saya nggak punya dasar akuntansi. Saya tanya teman saya yang juara 3 IPS. Dia bilang nggak bisa. Tapi ternyata nilainya 98. Saya 55 saudara. Abang saudara. Itu masih semester 4 saya sampai pingin bunuh diri. Tapi Tuhan tuh mereka semuanya untuk yang baik. Kalau saya tidak dihadapkan masalah itu, saya tidak akan terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Saya cuma menjadikan Yesus sebagai tukang selamat. Kalau ada apa-apa minta tolong, nggak ditolong ngambul, ngamuk, ngancam lagi. Itu cuma jadikan Yesus sebagai tukang selamat. Bukan juru selamat yang sebagai Tuhan dan juru, harus sebagai Tuhan dan juru selamat. Seringkali kita cuma jadikan Yesus sebagai juru selamat. Lek ndak selamat ngamuk, lek ndak ini ngamuk, dompet gak diselametno ngamuk. Sampai dompet aja Yesus harus nyelametno, bayangno saudara. Dompet hilang ngamuk mbek Tuhan. Itu saya pernah ngalami masalahnya. Tuhan kamu kan maha tahu. Dompet hilang kok mbok izinkan, mbok dielingno atau gimana gitu. Bayangan, padahal itu pelajaran buat kita, seringkali itu berguna buat kita. Jadikan Yesus sebagai Tuhan, dan Juru Selamat. Kita seringkali ngambil yang enak.
juru selamat tok, Tuhan gak usah. Kalau sebagai Tuhan, dari Dia yang merentah semua, seluruh aspek hidup kita. Sejauh mana engkau kasihkan hidupmu ke Tuhan, sejauh mana engkau izinkan Tuhan bekerja dalam hidupmu, sejauh itu Yesus kerja. Yesus gak bisa paksa, kalau kita gak minta dipaksa. Saya sangat bersyukur Tuhan taruh di Bahtera, saya belajar banyak hal yang saya gak ngerti, saudara. Dulu saya melok Tuhan goblok-goblokan. Tapi setelah masuk di sini saya semakin belajar ada dasar firman-Nya ini semua. Tidak cuma goblok-goblokan tok, tapi ngerti. Kenapa? Oh ini, oh kenapa alasannya ini, kenapa alasannya ini. Juru selamat dan Tuhan. Terus ayo kita baca ini. Efesus 1:18. Dan supaya Ia menjadikan mata hatimu terang, agar kamu mengerti pengharapan apakah yang terkandung dalam panggilannya. Betapa kayanya kemuliaan bagian ditentukannya bagi orang-orang kudus. Terus 19-22. Yang dikerjakannya dan betapa hebat, betapa kaya, betapa hebat kuasanya bagi kita yang percaya. Kehebatan kuasa Yesus itu bagi kita yang percaya. Kalau kita nggak percaya, kita nggak bisa ngalami kehebatan kuasanya. Syaratnya harus bagi kita yang percaya. Seringkali orang Kristen suruh percaya, angel pol. Kalau suruh puasa ya, 40 hari 40 malam, makan putian, nggak boleh makan ini, pantang ini. Terus nyepi, masuk kamar 40 hari 40 malam. Nanti hadiahnya 1 M di depan. Dilakukan enggak? Dilakukan saudara pasti. Karena seringkali kalau saya percaya bu, mek ngono tok, mek percaya tok. Enak bu, lek percaya ya aku wis ngerti. Nah, kalau suruh percaya tuh angel. Saya dulu juga datang ke Pak Yusa. Pak mau tanya Pak. Pak Yusa tuh langsung nembak saya. Kowe iki kakek mikir. Kaget saya ngomong, Pak, masa orang hidup nak mikir, Pak, kan ya orang hidup mikir, metu-metu dewek, Pak, saya enggak bisa ngontrol. Iso ngontrol pikiranmu. Kowe harus belajar ngontrol pikiranmu. Masa hidup enggak mikir? Ya mikir, tapi ojo kakek mikir pakai pikiranmu. Oh, saya ngerti, saya mulai belajar. Awalnya mungkin kita enggak tahu, kok oleh kakek mikir, wong urip gak oleh mikir terus piye toh? Gimana? Tapi saya mulai belajar. Terus di sini dikatakan sesuai dengan kekuatan dan betapa hebat kuasanya bagi kita yang percaya, sesuai dengan kekuatan kuasanya. Terus yang dikerjakannya di dalam Kristus dengan membangkitkan Dia dari antara orang mati dan mendudukkan Dia di sebelah kanannya di sorga. Terus 21 ya. Jauh lebih tinggi dari segala pemerintah dan penguasa dan kekuasaan dan kerajaan. Jauh lebih tinggi dari segala pemerintah dan penguasa dan kekuasaan dan kerajaan, saudara. Jauh, kuasanya jauh lebih tinggi. Seringkali kita meragukan kuasanya, lebih percaya kuasa yang lain. Terus. Dan tiap-tiap, belum Pak. Dan tiap-tiap nama yang dapat disebut, semua nama yang dapat disebut di dunia ini, gak ono sakti-sakti ya saudara, gak ada siapapun. Bukan hanya di dunia ini saja, melainkan juga di dunia yang akan datang. Ada firman lagi mengatakan, nama Yesus itu berkuasa. Semua nama yang bisa disebut dengan nama harus tunduk kepada nama Yesus. Artinya nama Yesus yang kita punya itu berkuasa. Berapa banyak kita pakai nama Yesus cuma untuk guyonan dan mainan tanpa kita sadar kuasa dari nama Yesus. Ini ditulis, tiap-tiap nama yang dapat disebut bukan hanya di dunia ini, lewat dunia ini, melainkan juga di dunia yang akan datang.
nama Yesus itu berkuasa di dua dunia, dunia ini dan dunia yang akan datang. Tapi kalau suruh percaya ke nama yang punya kuasa, kita itu loh rasanya kurang percaya. Kalau suruh puasa 40 hari, mote, bertapa, kita lebih rasanya ku lebih ono seharga sing dibayar ngono lho, enak ngono lho. Puasa, Cici gak perlu puasa. Puasa ya, 3 hari terserah lek mau puasa. Mosok percaya Dik, mosok percaya tok Cik gak pakai puasa. Ya wes puasa ben lega. Lah enggak disuruh puasa, suruh minta puasa ya terserah, ngasih ekstra mil boleh. Tapi kecenderungan orang itu kalau dibilangi percaya, lakukan cuman ini, percaya ya tiap hari deklarasi. Mek ngono tok, percaya deklarasi. Mulai ini kecewa, Saudara. Dikira didemok-demok, baik diuyel-uyel setitik, dijegal titik sampai roboh. Mungkin pinginnya gitu. Berapa banyak kita tuh pinginnya diuyel-uyel hamba Tuhan. Saya dulu juga begitu, Saudara, podo. Lewati, sudah dilewati, ojo dialami. Tidak semua kita harus ngalami. Gak perlu, Saudara. Ayo mulai belajar. Terus 22. Dan segala sesuatu telah diletakkannya di bawah kaki Kristus. Segala sesuatu, Saudara, kabeh, pol, semua ditaruh di bawah kaki Kristus. Dan dia telah diberikannya kepada jemaat sebagai kepala dari segala yang ada. Yesus dikasih kita sebagai kepala, sing ngajari kita itu tubuh Kristus, tubuhnya Yesus kepalanya. Kita tahu tapi kita tidak banyak ngalami. Kenapa? Karena kita cuma tahu tapi kita tidak praktek. Kalau ada obat tulisannya sehari 3 kali, minumnya harus sebelum makan atau setelah makan atau sebelum tidur. Terus kita ngomong, podo ae sing penting mlebu weteng kan nyampur. Gampang ngombe kapan ae. Jangan minum sama teh. Walah, njero podo durung pakai teh. Kita nggak tahu, ternyata obat itu kalau ketemu teh reaksinya jadi seperti ini. Kita ngalas, di perut kan sama, mlebu kabeh waras. Gak waras, Saudara. Terus sing jalakno apa? Obat ini gak mangsa, gak cocok, ganti obat lain. Nah, kita tuh harus lihat ingredientsnya, harus lihat petunjuknya. Alkitab itu petunjuk kehidupan. Seringkali kita keluar dari petunjuk dan kita ngomong Alkitabnya salah, Tuhan Yesus sing salah. Enggak, semua itu ada juklaknya, ada petunjuknya di Alkitab, Saudara. Saya mulai belajar. Saya baca di rumah pakai Alkitab, saya coret-coret, paling enak itu dicoret-coret, Saudara. Di handphone kemarin saya kan bawa Alkitab, saya bawa handphone. Pengen tak coret, di handphone, gak usah dicoret-coret, gak usah dikayak tulisan. Misalnya kasih hati, kasih apa, tanda ini Tuhan bicara tanggal sekian, gak bisa di handphone. Bahkan godaannya banyak di handphone. Kalian mau buka Alkitab, metu, teling, koncoku. Ait mau baca lagi, teling, order. Ngomongnya gini, sek ya Tuhan, order, penting loh Tuhan. Lebih penting order. Tapi kalau ngomong berkat dari Tuhan. Tapi Tuhannya di pinggirno, wis ono order. Minggir sek ya Tuhan, sebentar. Minggir sek Tuhan. Order Tuhan. Konco apikku Tuhan. Tuhan duduk konco apik kita berarti kan ya toh. Sek ya Tuhan, konco apik lama ndak berjumpa. Saiki ngechat Tuhan, sek ya Tuhan minggir. Berapa banyak? Makanya untuk menghindari godaan itu saya pakai Alkitab. Handphone tak silent, tak taruh, gak tak delok sing jauh. Lek ditaruh pinggir. Kling, ndak lihat. 2, 3, 4 kali. Apa sih kok ket mang kepingin delok, sik tak inceng apa toh ini. Lali. Yesus kan maha pengampun, maha pemurah, pengertian. Ya, tapi apakah kita jadikan dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat? Ayo Saudara, kita belajar. Terus ya, saya potong di sini, saya teruskan ke perubahan itu harus, makanya alarmnya di hati. Roh Kudus tinggalnya di hati, Saudara.
Belajar dengan hati. Kalau belajar dengan pikiran, itu semua tidak bisa nerima yang sudah umur, saudara. Banyak tante-tante itu kalau misalnya, tante ini wis tua, nip, tante wis tua. Gak iso nangkep kadang-kadang. Pikiran ini wis terbatas. Memang pikiran terbatas. Tapi kalau hati itu tidak dibatasi usia. Makanya Tuhan ngomong belajar dengan hati. Hati itu tidak kena usia, tidak termakan usia, saudara. Oh wis umur, hati ini gak nyambung. Enggak, gak ada hubungan nih. Bahkan saya lihat ya, orang yang jam terbangnya sama Tuhan sudah lama. Alarm hatinya itu luar biasa, saudara. Dia bisa nangkep banyak hal. Padahal enggak bisnis. Bahkan Rasul Paulus bisa nasihati tentang pernikahan, tentang semuanya. Karena firman itu buat kita cerdas, saudara. Buat kita berhikmat, buat kita ngerti lebih dari guru-guru kita. Lebih dari penasihat-penasihat kita. Menjadikan kita lebih bijaksana. Itu firman, itu Roh Kudus. Hati nangkepnya dengan hati. Belajar dengan hati. Melihat dengan hati, saudara. Lek gak dengan hati, saya ini sudah bukan minus, plus. Saya ini plus. Enak loh lek plus gak pakai minus. Mungkin ya, saya nggak enak loh minus gak pakai plus. Saya kalau baca memang gak plus, tapi minus. Orang sing tua, tante ini gak bisa baca. Tulisannya kecil-kecil, tante ini wes gak ketok mau enak. Oh iya ya tante, kasih itu ya Alkitab untuk manula. Tetep gak ketok, kurang gede mana. Oh iya, mungkin perlu cetak no sing gede, sing tak bisa baca. Tapi Tuhan ngajar apa? Melihat juga harus dengan hati. Karena seringkali yang kita lihat dengan mata jasmani itu menipu. Berapa banyak orang tertipu karena melihat yang di depan mata. Makanya firman ngomong Allah melihat hati. Manusia melihat yang di depan mata, tetapi Tuhan melihat hati. Karena hati itu tidak bisa dibohongi. Kita tidak bisa lari. Mulai belajar. Melihat dengan hati. Kalau hati tidak ada minus, tidak ada plus, saudara. Tidak termakan oleh usia. Terus berpikir dengan hati. Bekerja juga harus dengan hati. Banyak orang kerja ngoyo gak pakai hati, pokoknya kabeh diterabas, halal haram terabas. Itu namanya bekerja tidak dengan hati, saudara. Hati itu alarmnya, makanya Tuhan sampai ngomong dari sana terpancar kehidupan hanya lewat hati. Oke, terakhir kita lihat 2 Korintus 6 ayat 3 sampai 10. 2 Korintus 6. Ayo kita sama-sama belajar. Saya hari-hari ini selain belajar Daniel, contoh tadi kan Daniel, Sadrak, Mesak, Abednego mereka percaya dan akhirnya ngalami mujizat, iya kan? Daniel masuk kandang singa, keluar gak diemut blas sampai singa, enggak loh, gak doyan singa sama Daniel. Aneh kan? Emang Daniel pakai parfum apa sampai singa gak suka? Saya yakin Daniel gak pakai parfum apa-apa waktu itu. Nanti kalau kita di surga kita tanya ya sama-sama Daniel. Kira-kira di dalam tuh Daniel dikelomoti, diapain, dikelomoti gak, dijilat-jilat gak sama singanya. Kan kita gak tahu. Nah saya belajar. Akhirnya mereka ngalami mujizat Tuhan. Ya kan? Sadrak, Mesak, Abednego ngalami mujizat Tuhan. Bahkan bau hangus pun tidak ada. Padahal dimasukkan dapur api yang dipanaskan 7 kali lipat. Ngalami mujizat. Jadi iman percayanya mereka terbukti dengan mujizat. Sampai raja bilang, siapa yang sampai menghina Allahnya Sadrak, Mesak, Abednego, Allahnya Daniel akan dipotong-potong, akan dihukum. Itu sampai mereka gitu, harus hormat sama Allahnya Daniel. Daniel masuk gua singa, raja gelisah, gak bisa tidur semalaman. Dalam hidup ini saudara, seringkali kita akan ngalami waktu kita diangkat sama Tuhan, waktu kita benar-benar mutusin mau sungguh-sungguh sama Tuhan, akan muncul orang-orang yang iri.
Itu normal. Yang gak suka sama hamba-hamba Tuhan kita, sama buiin dan lain banyak. Aku gak tahu dasarnya apa, tapi yang saya lihat Daniel yang kayak gitu sampai dicari salai, cari nggak ketemu loh saudara. Saya mikir Tuhan, kalau saya jadi Daniel dicari salai, ketok rasanya daftar itu. Daniel nggak kelihatan, nggak nemu salai Daniel. Bayangin, nggak luar biasa loh. Nggak ketemu, hanya kesalahannya hanya pada apa? Ibadahnya ke Tuhannya. Salahnya cuma di kono loh saudara, bayangin. Cuman di situ keluar perintah, tidak boleh nyembah Allah lain selain Allah yang Tuhan, yang Raja tetapkan. Daniel tetap nyembah Allahnya sendiri. Tapi terima mujizat. Akhirnya mereka terbukti. Dalam hidup ini kita juga akan ngalami. Waktu kita begitu sungguh-sungguh sama Tuhan, kita kerjakan sepertinya disuruh Tuhan untuk Tuhan. Dan Tuhan perintahkan. Tiba-tiba keluar hal-hal yang tidak diinginkan. Itu iri hati keluar dari siapa? Dari orang-orang yang sama-sama itunya sama Daniel. Yang sama-sama pelihat, sama-sama bisa ngartikan mimpi. Tapi orang seberang. Tapi kali ini kita akan lihat Stefanus. Stefanus itu tidak mengalami mujizat seperti yang kelihatan di mata kita. Daniel yang selamat dari gua singa. Wow, diceritakan hebat. Terus siapa lagi? Sadrak, Mesak, Abednego. Wah hebat, belum pernah terjadi yang seperti itu sampai hari ini. Tapi Stefanus kalau kita lihat secara kasat mata, itu dia itu dirajam batu sampai mati loh saudara. Karena iman percayanya. Duh Tuhan kenapa tidak lakukan mujizat? Coba terus waktu dirajam batu terus Stefanus menghilang. Wah kan hebat Tuhan. Enggak tuh. Coba kita lihat. Langsung aja Pak, sorry. Ganti yang Kisah 7 ayat 51. Kisah 7. Kita belajar. Dalam hidup ini kita itu seringkali mikir kalau melok Tuhan semuanya mulus. Tadi ya ikut Tuhan harus milih mau ikut Tuhan atau enggak. Hidup harus ada keseimbangan. Keseimbangan dari siapa? Harus dari Tuhan. Karena yang tahu tentang keseimbangan diri kita itu Tuhan. Karena dia menciptakan. Terus yang lain lagi harus punya visi. Harus punya tahu tujuannya kemana. Meskipun sehebat-hebatnya kita kalau kita tidak punya tujuan. Kita enggak kemana-mana. Muter saja. Terus Tuhan kasih kita. Kalau kita sudah milih Tuhan, Tuhan kasih kita Roh Kudus. Yang tinggal di hati kita sebagai alarm di hati kita. Nah ini di Kisah Rasul 7:51. Ini Stefanus orang yang ini. Hai orang keras kepala. Di Stefanus itu orang yang dia dipilih untuk sebagai pelayan Tuhan. Dipilih nih orang yang penuh Roh Kudus, orang penuh hikmat dipilih. Yang milih siapa? Pasti juga penatua-penatua, murid-murid waktu itu dipilih. Terus difitnah. Yang fitnah siapa? Orang-orang juga, orang-orang satu jemaat. Orang-orang percaya juga yang fitnah dia. Kenapa? Iri saudara. Jadi kalau ada yang iri dengan kita, normal berarti kita ini. Yesus banyak yang iri waktu Yesus hidup. Saya tuh terakhir ngomong gini. Tuhan wong Kristen kok isi cuma iri, saingan, jangan jatuhkan, bosen loh Tuhan lihat kayak gini. Tuhan ngomong loh sejak zamannya Yesus, sejak zaman aku hidup itu sudah ada iri. Sudah ada persaingan. Antar murid aja bersaing siapa yang lebih hebat. Padahal murid kumpul sama Yesus loh, hidup bareng sama Yesus. Tetap keluar. Yang penting ada pengendalian. Apakah saya tidak pernah iri? Pernah saudara, siapa bilang. Tapi mulai belajar, mulai timbul iri tak bawa ke Tuhan. Tuhan hatiku kok iso iri. Ini rasanya iri ya Tuhan, iri ya. Tak bawa. Benakno ya Tuhan, apa caranya benakno hati. Ajari ya Tuhan. Juengkel, bawa ke Tuhan. Saya ngalami terakhir ini, sebelum saya tutup ini ya. Saya ngalami terakhir itu, saya kan sebagai agen asuransi. Terus waktu saya pelayanan gini ada telepon masuk. Saya enggak angkat saudara.
Itu di Batu. Pagi sampai sore saya gak buka telepon sama sekali. Wis konsentrasi karena pelayanan. Tiba-tiba sore saya lihat ada miss call banyak. Chat tiba-tiba di bawah muara orangnya. Saya telepon mulai jam sekian. Aku kaget. Aduh, saya ngomong. Saya telepon balik, mohon maaf. Aku soalnya tadi pelayanan. Mulai tadi ngamuk ngilok-ngilok macem-macem saudara. Saya kecewa. Mateng wis aku diam. Saya gak mau jawab. Kau caranya gini, saya mau ngomong ini sama itu kantormu, sama atas mungkin. Pokoknya ngomel, saya tidak dikasih kesempatan menjelaskan. Saya tuh rasanya ini, kayak ajudan yo, harus siap 24 jam. Kalau ada telepon harus langsung siap. Kok ngono ya Tuhan, saya enak, harus diomongnya aku sih pelayanan. Tapi memang dia bukan orang percaya saudara. Sudah ya, saya cuengkel nih. Ya udah, saya dalam hati nih, ya udah. Kalau memang tidak puas dengan saya ganti agent yang lain ya tidak apa-apa wis. Oh hidupku tidak ditentukan. Ini loh orang Kristen membela diri mangkel karena mangkel. Hidup kan tidak ditentukan oleh pekerjaan, tidak dipelihara pekerjaan ya Tuhan. Tapi dipelihara Tuhan. Yo wis hilang yo gak popok kehilangan satu klien. Itu dalam hati waktu jengkel. Sampai rumah saya mikir tidurku sik jengkel loh saudara. Eling ono ya wong mau jenis kayak gini ya ternyata ada ya Tuhan. Muangkel. Terus Tuhan bilang ini, bereskan sebelum tidur. Bereskan piye muangkel. Padahal besok suaminya itu mau masuk rumah sakit. Pasti butuh saya toh. Pasti tanya ini. Yang lalu sudah tak jelasin. Sudah ada apa-apa tinggal telepon masih besok. Sudah marah-marah ngilok-ngilok no. Terus tak telepon balik gak diangkat. Tak telepon kan. Tiba-tiba atasan saya ditelepon. Kecewa saya sama Ayu. Kemarin saya telepon gak diangkat. Ngamuk-ngamuk. Terus kata atasan saya telepon saya jelasin. Atasan saya ketawa. Biasa Ayu ini efek sampingan dari pekerjaan kita. Wis gak apa-apa. Iya wis gak apa-apa tak tutup. Sudah ya. Malam itu saya jengkel. Terus Tuhan ngomong ini. Bereskan sebelum tidur. Oke aku ngomong. Tuhan aku mau mengampuni. Saya sebut namanya. Mengampuni ibu ini saya sebut. Saya mengampuni. Berkati dia Tuhan. Berkati dia Tuhan. Saya melepaskan pengampunan. Terus saya diingat oh Tuhan. Dia itu gak kenal Tuhan. Iya Tuhan. Kasih damai sejahtera. Kasih. Meskipun ini masih mangkal Tuhan. Gak ngerti wes. Pokoknya aku ngucap no. Ngomong dulu. Hati belum berubah. Ngomong dulu. Deklarasi. Makanya kita di Batra diajari deklarasi. Belum terjadi diomong dulu. Ngomong dulu ngepaskan pengampunan. Sudah saya tidur. Besok dia masuk rumah sakit. Beneran loh masuk rumah sakit. Suaminya kan beneran ada masalah saudara. Keluar keputusan. Tidak di cover. Bayangin. Kemarin ngamuk-ngamuk. Kecewa dengan saya. Sekarang perusahaan saya tidak mengcover penyakitnya dia di rumah sakit. Dan dia harus bayar sendiri. Pas gitu loh. Kok iso tepak ya Tuhan bareng gini. Dia akan kecewa dengan dua orang. Satu agennya, satu perusahaan asuransinya. Pas ya Tuhan. Rasanya ya apa ini Tuhan. Tidak ngerti saya Tuhan. Wes aku percaya wes. Ya wes memang ini berarti jalanmu ya Tuhan. Untuk membuat klien ini selesai wes pindah tempat lain ya sudah. Tadi saya pikir pindah agent satu perusahaan. Tapi ternyata ini pindah tempat lain ini Tuhan. Kecewa. Oke saya bawa ke Tuhan. Ketik doa aja ya Ci, mudah-mudahan ini semuanya lancar. Sudah, saya kecewa, jangan kecewa dulu. Coba kasih kesempatan saya memperjuangkan. Jangan kecewa dulu Ci, yang penting hasil akhir dibayar. Gitu kan Ci, cukup tenang, sabar. Ayo saya kecewa tuh, ya betul tuh maksudnya nggak di cover karena kelainan bawaan dan lain sebagainya. Oh kalau kelainan bawaan memang tidak di cover. Iya tapi lu Oke sebentar saya perjuangkan. Selesai. Saya tutup saya lihat. Saya tanya ke Halodoc, kita kerjasama sama Halodoc. Halodoc bilang saya tanya kenapa ditolak, alasannya apa? Halodoc bilang kita tidak bisa memberi alasan ke agent. Agent tanya sendiri ke rumah sakit. Tanya rumah sakit, saya tidak punya wewenang. Ini kan private konfidensialnya pasien. Harus persetujuan pasien. Saya ngomong, Ci aku gak bisa masuk. Suruh rumah sakitnya ngasih alasan. Terus ditemukan sama dokternya.
Dokternya ngomong, kita enggak nulis apa-apa. Ditulis apa, dok? Kok sampai ditolak? Katanya kelainan bawaan. Oh ini kesalahannya ini tadi di foto kelihatan dia punya ginjal yang berbentuk seperti tapal kuda. Ternyata ada kelainan ginjal, bentuk ginjalnya seperti tapal kuda. Dan kalau bentuk ginjal itu punya kecenderungan untuk kena batu ginjal. Nah dia ngeklaimnya nih batu ginjal. Karena di foto kelihatan ada bentuk tapal kuda, ditolak lah karena dianggap karena kelainan bawaan sejak lahir. Meskipun tahu ini jelas kan enggak gampang tuh saudara. Tetap orang tetap marah. Nek gak dibayar, klaim gak dibayar, semua itu pasti marah. Saya ngomong Tuhan, saya ngomong, Cik bantu doa ya. Doa aja supaya semuanya lancar dan klaim dibayar semua. Dia gak jawab, amin, gak blas. Dibocotok ditinggal. Ya wis lah, wis aku doa Tuhan. Kalau memang harus terjadi ya sudah. Tapi izinkan aku tuh memperjuangkan supaya aku tahu apa yang harus aku ngomongkan ke klien. Sudah, dokternya tiba-tiba datang. Ini ada dokternya mau datang. Jadi saya tuh seharian telepon sampai gak berani tak taruh loh saudara. Tak dilepinggir kok ngamuk mana ya. Aku baca firman. Ini kali ini telepon tak dilepinggir. Kok telepon ngamuk ya wis tak ngenteni. Oh gak ada, harus aku baca lagi, gak ada. Pokoknya saya lihat kata-kata dia aja, yang lain aku enggak. Karena suaminya lagi masuk rumah sakit. Oke, selesai. Tiba-tiba diterima dokternya. Dokternya bilang, ini bu tulisannya gini-gini. Bisa enggak dok dibantu? Bantu apa? Kami kan cuma agent, enggak bisa ngasih pendapat secara kedokteran. Harus dokter. Tulis dong dok, bahwa penyakit ini tidak dipengaruhi oleh kelainan bawaannya. Kan dokter yang lebih ngerti dok daripada saya. Saya jelaskan gini, yo gak percaya dok mengaku orang awam. Oke nanti gampang, tapi dok harus gini dulu. Oke, sudah saya mikir gimana. Saya ngomong sama tajiknya, Ci kalau gak bisa dibayar lewat bayar. Jadi dia tuh gesek, terus gak bayar lagi. Jadi tapi kita pakai pihak ketiga. Bayar nanti bayaran dulu ya Ci. Nanti diklaim lewat reimburse. Dibayar dulu nanti diklaimkan. Itu yang saya bisa perjuangkan karena hubungannya langsung sama Manulife. Kalau ini lewat pihak ketiga, rodok ruwet memang wis tutup. Taci bayaran sih. Iya, tapi jangan mengecewa. Iya, wis percaya diem sik, Ci, wis. Ngomong kakek, ngomong loro hati mana lah. Sabar, Ci, diem dulu, wis. Sudah ya, selesai. Itu dokternya yang nelpon saudara. Karena dia dokter, berani enggak ngasih, dikasih semua. Tiba-tiba saudara keluar surat. Padahal sudah diputusin, oke bayar dulu nanti diklaim lewat reimburse. Tiba-tiba keluar surat lagi. Ci ini surat. Katanya di cover. Tak lihat, kaget saya. Seumur-umur saya kerja 25 tahun seumuran. Saya enggak pernah ngalami. Kalau ada sesuatu klaim yang ditolak, itu harus ada proses fight-nya. Ada alasan, surat dokter, hasil lab dan yang menunjukkan bahwa ini benar tidak dipengaruhi itu. Ini saya belum fight apa-apa, cuma ngomong doa aja Ji, nanti tak perjuangkan. Saya belum berjuang apa-apa, saya belum sampai di pihak ketiga. Tiba-tiba keluar, di cover dengan catatan kondisi sampai sekarang. Kalau besok ada pengembangan kondisi bisa dipertimbangkan lagi, ditinjau ulang. Gimana ini Ayu, kata-katanya gini loh. Tenang Ci, sudah. Yang penting sekarang di cover toh masuk rumah sakit. Masalah operasi bayar. Balik lagi plan B, pakai reimburse. Ya wes urusan. Masuk rumah sakit. Dia wes di operasi, wes di USG semua keluar. Sini mau keluar Ayu, tolong diuruskan ya ini. Suruh cepat-cepat itu ya. Saya keluar saudara, dibayar semua. Tidak ada yang tidak dibayar. Buat saya itu mujizat. Dari ditolak jadi dibayar semua. Seumur saya kerja di sini 25 tahun. Itu saya tidak pernah ngalami yang seperti ini saudara. Tanpa perjuangan apa-apa. Tapi saya nurut sama Tuhan. Saya bereskan hati saya dulu. Saya percaya sama Tuhan. Percaya penuh. Dalam segala keadaan percaya penuh saudara. Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi setiap orang yang mengasihi Dia.
Sini terakhir, Kisah Para Rasul 7:51. Hai orang-orang yang keras kepala dan yang tidak bersunat hati dan telinga, kamu selalu menentang Roh Kudus sama seperti nenek moyangmu, demikian juga kamu. Nanti baca ya tentang Stefanus. Stefanus difitnah, yang fitnah ya, makanya saudara, kita ngelihat ya di dunia maya aja kita ngelihat, yang menfitnah-fitnah hamba Tuhan, ya orang percaya saudara. Dan fitnahnya jauh lebih kejam daripada orang yang tidak percaya. Ternyata itu zamannya dulu, zamannya Stefanus, zamannya Daniel, itu sudah ada. Jadi jangan kaget katanya Tuhan. Kok kaget sekarang? Zaman dulu ada persaingan, fitnah, iri hati, itu ada. Makanya kenapa kita dikasih Roh Kudus untuk ngajari kita. Nah waktu itu Stefanus suruh bela, dia difitnah terus suruh bela. Dia cerita banyak hal sampai terakhir dia nyemprot ini ahli Tauratnya, nyemprot itu hakimnya. Hai orang-orang kelas kepala dan yang tidak bersunat hati dan telinga, kamu selalu menentang Roh Kudus. Kalau kita sering menentang Roh Kudus, sering menentang Roh Kudus, sering mematikan Roh Kudus, mati saudara. Hati nurani ini wis mati, hatinya wis nggak murni lagi di hadapan Tuhan. Sudah nggak berfungsi akhirnya Roh Kudusnya. Sering menentang, terus. 52. Kisah Rasul 7:52. Jadi kenapa Tuhan suruh kita jaga hati? Kalau kita terus nentang Roh Kudus bisa meninggalkan kita, saudara. Terus, siapakah dari nabi-nabi yang tidak dianiaya oleh nenek moyangmu? Bahkan mereka membunuh orang-orang yang lebih dahulu memberitakan tentang kedatangan orang benar yang sekarang telah kamu khianati dan kamu bunuh. Dia ngomong tentang Yesus, ngomong. Terus, kamu telah menerima hukum Taurat yang disampaikan oleh malaikat. Benar ya, kamu telah menerima hukum Taurat yang disampaikan oleh malaikat-malaikat, akan tetapi kamu tidak menurutinya. Terus, ketika anggota-anggota mahkamah agama itu mendengar semuanya itu, sangat tertusuk hati mereka, tersungging saudara. Padahal yang diomongkan benar loh, tapi tersinggung. Kalau kita seringkali ngelawan Roh Kudus di hati kita, lama-lama tidak berfungsi. Roh Kudus itu tidak lagi berkuasa atas hidupmu. Hatimu sudah dimasuki hal-hal yang lain. Alarm hati kita mati saudara. Terus, tetapi Stefanus yang penuh dengan Roh Kudus, Stefanus menatap ke langit, lalu melihat kemuliaan Allah dan Yesus berdiri di sebelah kanan Allah. Secara manusia tidak terlihat. Mereka marah waktu ditembak, sakit hati, tambah mengamuk. Sama seperti waktu Yesus kan dianiaya. Ini raja orang Yahudi ini gini-gini. Marah tambah salibkan dia, tambah ngamuk, tambah menjadi-jadi. Ini juga tambah marah. Tetapi Stefanus penuh Roh Kudus menatap ke langit. Nah ini, melihat kemuliaan Allah dan Yesus berdiri di sebelah kanan Allah. Ini yang tidak dilihat oleh mereka, saudara. Itu tapi yang dibuka mata rohnya melihat. Langit, natap langit melihat kemuliaan Allah dan Yesus berdiri. Jadi apa yang membuat Stefanus bertahan? Karena Tuhan buka, dia ngelihat kemuliaan Allah. Selain dia mengenal Yesus, dia ditunjukkan di detik-detik terakhir dia mau dihancurkan, dirajam, sudah difitnah dan macam-macam. Ditunjukin Tuhan ada kemuliaan Allah. Dan dia dibuka, ada Yesus yang berdiri, nunggui dia. Terus, 56. Lalu katanya, sungguh aku melihat langit terbuka dan anak manusia berdiri di sebelah kanan Allah. Itu yang tidak dilihat. Terus 57. Maka berteriak-teriaklah mereka dan sambil menutup telinga serentak menyerbu dia. Diomongi tentang kesaktian tambah kalap saudara. Ditutup telinga yang ngamuk.
Terus diserbu terus. Mereka menyeret dia keluar kota lalu melemparinya. Dan saksi-saksi meletakkan jubah mereka di depan kaki seorang muda yang bernama Saulus. Terus waktu Stefanus dirajam meninggal, itu saksinya Saulus yang akan menjadi Paulus. Sedang mereka melemparinya, Stefanus berdoa. Katanya, ya Tuhan Yesus, terimalah rohku. Terus. Sambil berlutut ia berseru dengan suara nyaring. Tuhan, janganlah tanggungkan dosa ini kepada mereka. Dan dengan perkataan itu meninggallah ia. Bukankah ini juga yang diucapkan sama Yesus waktu dia di kayu salib? Stefanus tetap mengalami meninggal secara mengenaskan di depan mata kita. Sepertinya kalah. Yesus meninggal secara mengenaskan di depan mata murid-muridnya. Sepertinya kalah. Tapi bukan berarti tidak ada mujizat. Mereka dibuka mata roh mereka untuk melihat Yesus kasih kekuatan. Bahkan saya pernah tanya Pak Yusak bilang, kemungkinan itu waktu dilempari, itu dagingnya dibuat Tuhan tidak merasakan. Ada titik tertentu di tubuh kita, waktu kita sakit tiba-tiba melewati ambang itu, kamu tidak kerasa. Mungkin seperti itu. Nanti kita tanya Stefanus, ya juga banyak PR yang bisa kita tanyakan. Tapi saya terharu, saya ngomong, Tuhan, kasih aku hati yang bisa kayak gitu. Waktu disakiti orang, waktu difitnah orang, dan kita ngomong, Tuhan berkati mereka. Jangan tanggungkan kesalahan ini ke mereka, karena mereka nggak tahu apa yang mereka lakukan. Itu hatinya Yesus, Tuhan. Hatinya Yesus. Kalau Yesus saja mereka berbuat salah, Yesus ngomong jangan tanggungan ke mereka. Mana mungkin Yesus saat-saat ini membiarkan kita hancur dan tidak menolong kita. Yang sudah berbuat sejahat itu aja Tuhan ngomong, jangan tanggungkan dosa ini ke mereka. Ayo saudara, mulai belajar. Mulai belajar. Sebelum saya berangkat tadi, sudah mau berangkat nih, tiba-tiba saya terima WA dari suami. Saya iseng, kan saya tidak buka WA, saya mau berangkat cuman lihat peserta bis ini sudah ngumpul apa belum, saya buka. Ternyata ada kiriman WA dari suami saya. Ada pernyataan yang menurut saya ada sesuatu kesalahpahaman ini, berhubungan dengan pelayanan. Dan di bawah saya itu ada penari-penari dan lain sebagainya. Saya ngomong, Tuhan, secara manusia aku bisa terima. Tapi apakah mereka bisa terima yang di bawah-bawahku, Tuhan? Jangan sampai mereka kecewa. Jangan sampai mereka lagi giat-giatnya ngelayani Engkau. Mereka lagi semangat-semangatnya ngelayani Engkau. Tiba-tiba sepertinya terpotong tanpa alasan yang jelas. Saya ngomong, Tuhan. Terus Tuhan ingat, no, belum seperti Stefanus karena cuman gitu. Iya Tuhan, kasih Stefanus digituin masih ngomong, jangan Tuhan, jangan tanggungkan dosa ini kepada mereka. Mungkin waktu Stefanus hidup dia tidak akan mikir dia bisa ngomong gitu. Tapi percaya saudara, ayo mulai belajar dalam segala hal. Mulai belajar, Tuhan, aku tidak mau kehilangan Engkau. Aku tidak mau tidak jaga hati. Karena di sana terpancar kehidupan. Harta kita yang paling berharga cuman Yesus. Harta kita yang paling berharga yang bisa kita serahkan, persembahkan ke Yesus, cuman kita, hati kita. Kalau hati kita sudah rusak, apa yang bisa kita persembahkan, saudara? Apa yang bisa kita berikan sebagai persembahan yang terbaik untuk Yesus? Saya tutup dengan berkat. Tuhan ngomong gini, ikut aku harus radikal, nak. Gak bisa cuma aman-aman saja. Hari-hari ini kita akan dihadapkan hal-hal yang kalau kamu ngambil keputusan ini, akibatnya ini. Nurut Yesus atau ditunda.
Banyak hal yang rasanya menurut kita, aduh Yesus saya sing dikorbano lah. Yesus kan maha pengampun, maha pengasih, maha penyayang. Tapi enggak saudara. Beranikah kita radikal sama Yesus, bukan radikal sama agama. Jadi Kristen jangan terlalu radikal, jangan terlalu fanatik. Ya, karena kekristenan itu cuma masalah agama. Tapi ikut Yesus harus radikal dan harus fanatik sama pribadi Yesus. Dia sudah radikal dan fanatik buat kita. Gak ada orang yang radikal mati buat kita, mana ada saudara. Cintanya itu cinta radikal, mati buat kita. Cintanya itu cinta yang fanatik. Kenapa harus kita mati buat kita saudara? Itu radikal dan fanatik. Ikut Yesus harus radikal, harus all out, harus fanatik. Hanya Yesus, sekali Yesus, tetap Yesus selamanya. Tuhan Yesus berkati. Puji Tuhan Ibu Ayu untuk share-nya pada hari ini. Yuk kita masuk dalam doa. Terima kasih ya Tuhan untuk segala sesuatu yang Kau berikan buat kami pada pagi hari ini. Dan saat ini tetap kami tidak mau melewatkan waktu untuk berdoa buat bangsa dan negara kami. Tuhan, kami tetap mau berdoa, mau berdiri buat bangsa dan negara kami ya Tuhan. Kami minta anugerah-Mu turun atas bangsa kami. Kami berdoa pada saat ini ya Tuhan, Engkau sendiri yang akan memprotek akan bangsa ini. Tuhan, kami banyak mendengar hari ini Jogja, Pacitan, gempa bumi. Daerah Australia banyak mengalami kebakaran. Di tempat-tempat lain banyak mengalami akan bencana-bencana alam. Kami doakan Tuhan, biarlah apapun yang Engkau izinkan terjadi tidak akan membawa sesuatu hal yang sangat mencelakakan dan membinasakan bangsa ini. Engkau tetap akan memberikan keluputan Tuhan. Engkau akan memprotek akan negara kami ini. Karena Engkau sudah mengatakan bulan ini masuk masa-masa bencana. Tuhan, kami juga menyerahkan perjalanan daripada saudara-saudara kami ini yang akan menuju ke Surabaya, ke daerah Jawa Timur. Kau berkati perjalanannya sampai di Jawa Timur dengan tidak kurang sesuatu pun apa. Pembekalan demi pembekalan yang sudah mereka dapatkan, biarlah menjadikan mereka bertumbuh di dalam Engkau. Terima kasih untuk kasih setiamu ya Bapak. Terima kasih untuk semuanya. Bapak, tetap kami berminta kekuatan yang baru, daya tahan tubuh yang baru yang berasal daripadamu. Berikan kepada kami kekuatan yang baru dan daya tahan tubuh yang baru. Terima kasih Tuhan Yesus, supaya kami tetap dapat bertahan dalam menghadapi cuaca apapun juga. Dalam nama Tuhan Yesus. Mari kita masuk dalam pengurapan. Dalam nama Tuhan Yesus. Biarlah pengurapan ini memasuki akan hidup kami, mata kami, telinga kami, bibir, mulut kami, dan hati kami ya Tuhan. Cover kami, seluruh hidup kami. Engkau lepaskan daripada semua kelemahan kami. Kami sudah mendengar tadi Tuhan tentang segala perkara yang membuat kami jatuh. Tapi kami percaya yang jelek Engkau hancurkan. Terima kasih untuk semuanya. Ini tangan kami, ini kaki kami. Biarkan berjalan dalam jalan yang sudah Engkau tentukan dalam hidup kami. Dan kami juga boleh mengatakan di hadapan-Mu, Engkau Bapa yang luar biasa. Dalam nama Tuhan Yesus,
berkat yang terbaik Engkau akan berikan buat kami. Pimpinanmu sepanjang hari ini kami akan rasakan. Berkat yang berasal daripadamu kami terima dengan utuh. Dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Selamat pagi, Tuhan memberkati saudara semuanya.